Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar mengenai vektor. Nah, di sini dilihat definisi vektor. Vektor adalah sesuatu yang mempunyai besaran dan arah. Jadi vektor itu bukan hanya sebuah garis belaka ya, karena kalau hanya garis saja itu hanya dia mempunyai panjang saja. Tetapi kalau vektor selain mempunyai panjang atau besaran ya juga mempunyai arah. Arahnya kemana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, ke atas, ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, untuk definisi vektor ini akan lebih paham jika Anda memahami atau menyimak video yang sudah saya buat dan sudah saya share di YouTube ya dengan judul definisi vektor di R2 dalam kurung sumbu X dan sumbu Y. Kemudian video yang kedua adalah definisi vektor di R3 dalam kurung sumbu X, Y, dan Z. Nah, kemudian kita lihat ke submateri berikutnya, yaitu operasi vektor. Nah, di sini untuk operasi vektor, ternyata vektor itu juga bisa dioperasikan. Operasinya berupa apa saja? Nah, yang pertama, operasi vektor yaitu bisa dijumlahkan, ya kan? Dijumlahkan, kemudian bisa juga dikurangkan, bisa juga dikalikan dengan skalar. Nah, ingat sebuah vektor itu mempunyai anggota ya di sini. Misalkan vektor V, anggotanya adalah dalam kurung V1, V2, bisa juga bentuknya seperti ini, bisa juga dalam bentuk matriks ya. Kalau bentuk matriks, bentuknya nanti berubah menjadi seperti ini. Nah, saya buatkan dulu. Kemudian kita buat matriksnya. Nah, ini V1. Ini V2. Nah, boleh bentuknya seperti ini ya, yang mendatar ada komanya boleh, atau boleh dalam bentuk matriks ya, matriks atas bawah V1 dan V2. Begitupun W1 dan W2 juga boleh bentuknya seperti ini ya, boleh juga dalam bentuk matriks. Nah, kalau bentuk matriks saya buat seperti ini. Ini W1, kemudian ini W2. Nah, kalau kita lihat di sini komponennya atau anggotanya hanya ada dua, V1, V2, berarti bisa dipastikan V dan W ini dia berada di R2, yaitu pada bidang di mana sumbunya hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kalau vektor dijumlahkan, misalkan vektor V ditambah vektor W, maka hasilnya adalah V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Ini pun juga merupakan sebuah vektor. Vektor apa? Yaitu vektor penjumlahan V dan W. Kemudian untuk pengurangan seperti ini ya, vektor V dikurangi vektor W sama dengan V1 dikurangi W1, V2 dikurangi W2. Ingat kalau vektor ada tanda garisnya ya di atas ya. Kemudian perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu yang bagaimana sih? Skalar itu yang bentuknya dia berupa angka saja, tidak mengandung komponen vektor sama sekali ya. Jadi dia hanya angka 1, angka 5, angka negatif 4, angka 0, angka 7. Nah, itu namanya skalar. Jadi K kali vektor V sama dengan K-nya dimasukkan ya. Kemudian kita kalikan dengan masing-masing pada anggota vektornya. Jadi K kali V1, K kali V2. Nah, sekarang komponen vektor. Nah, di sini misalkan kita punya dua buah titik ya, dua buah titik yang diketahui, titik P1 dan titik P2. Kemudian kita cari, tentukan komponen vektor dari P1, P2. Ingat, bisa dilihat P1 ke P2, berarti titik awalnya adalah P1, titik akhirnya P2. Ya kan? Nah, kita akan mencari komponen vektor dari P1, P2. Berarti untuk mencari komponennya adalah kita buat di sini untuk X-nya yaitu berisi X2 dikurangi X1. Ingat, ini X2 adalah dari P2,
X1 adalah P1, tidak boleh dibalik kalau ini, ya. Kalau P1 ke P2 berarti X-nya adalah X punyanya P2 terlebih dahulu dikurangi X punyanya P1. Begitupun dengan Y, Y2 dikurangi 1. Ini tidak boleh dibalik, Y1 dikurangi Y2 tidak boleh ya. Tapi harus Y2 dikurangi Y1. Kenapa? Karena ini titik akhirnya adalah P2, titik awalnya adalah P1. Kemudian ada yang namanya panjang vektor. Nah, jika suatu vektor ini kita punya vektor U, kemudian anggotanya adalah U1, U2, maka panjang vektor bisa ditulis dengan norm U vektor atau norma U vektor, atau ini adalah notasinya ya, atau panjang U. Bisa nulisnya seperti ini. Maka panjang U adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Kemudian, Bu misalkan yang diketahui vektornya itu hanya titik awal dan titik akhir gimana? Nah, ini ya, jika vektor yang memuat P1 dan P2 ya, ini bukan vektor ya, ini titik P1 dan P2. Sorry. Nah ini saya perbaiki sekalian. Nah ini misalkan P1, kemudian ini punya ada titik P2 ya kan, ada titik P1 X1, Y1, P2 X2, Y2, maka norma vektor atau panjang vektor P1 P2, maka ini adalah notasinya, ada tanda garis 2 di depan di belakang, kemudian baru kita tulis P1 P2. Ingat di sini ada panahnya, berarti titik awal adalah P1, titik akhir adalah P2. Jadi panjangnya adalah akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat plus Y2 dikurangi Y1 kuadrat ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah hasil kali titik dari dua vektor. Nah, dua buah vektor itu bisa dikalikan, tapi kalinya itu ada dua macam, yaitu kali titik dan kali silang ya. Nah, dua buah vektor bisa dikalikan titik atau dikalikan dot ya. Jika vektor U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Maksudnya berdimensi 2 itu di R2 ya, yang ada sumbu X atau sumbu Y, atau karakteristiknya adalah hanya ada dua satuan ya, seperti ini. Ini namanya adalah di dimensi 2 karena ada anggotanya hanya ada 2. Kalau anggotanya ada 3 namanya adalah berdimensi 3. Kemudian dan theta adalah sudut antara vektor U dan vektor V. Maka hasil kali titik atau dot produk U dot V, vektor U dot vektor V, maka hasilnya adalah vektor U dot vektor V sama dengan panjang kali panjangnya vektor U kali panjangnya vektor V kali cos theta. Kemudian itu jika U-nya tidak sama dengan 0 dan V-nya tidak sama dengan 0. Tetapi kalau vektor U dan vektor V itu isinya adalah 0 ya. Jadi nanti U dot V-nya adalah 0 juga. Tetapi kalau U-nya tidak sama dengan 0, vektor V-nya juga tidak sama dengan 0, maka rumusnya yang kita gunakan adalah ini. Jika diketahui sudut di antara dua vektor. Nah, misalkan Bu ini kok itu ya cos theta-nya kok enggak Tetanya kok nggak diketahui. Bagaimana mencari U dot V? U dot V bisa juga menggunakan ini ya. U dot V sama dengan U1 kali V1 plus U2 kali V2. Seperti itu ya. Nah, misalkan ada lagi soal ada vektor U, ada vektor V, kemudian mencari besarnya sudut yang dibentuk antara vektor U dan vektor V. Kita bisa menggunakan rumus ini ya, rumus yang atas. Vektor U kali vektor V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta. Di mana vektor U kali vektor V kita masukkan nilainya ini.
sebelah kiri. Ya, kemudian nanti bisa dicari cos tetanya. Seperti itu. Nah, kayaknya nanti saya beri contoh ya. Sebentar lagi, saya beri materi dulu. Kemudian hasil kali silang dari dua buah vektor, yaitu, nah ini kalau yang pertama tadi kan hasil kali titik ya, sekarang hasil kali silang. Kalau hasil kali silang ya, jika U-nya punya U1, U2, U3, berarti di dimensi 3, ini di dimensi 3 juga. Maka hasil kali silang cross product U kali V adalah vektor yang didefinisikan sebagai berikut. Ini vektornya adalah U2 kali V3 dikurangi U3 kali V2, koma ya, jangan lupa ini koma. U3 kali V1 min U1 kali V3, koma U1 kali V2 min U2 kali V1. Atau bisa juga di dalam kita masukkan dalam bentuk determinan, tapi ini hasilnya sama dengan yang atas. Ini sama aja. Ya, ini hanya untuk bentuknya yang lebih mempermudah saja. Gitu. Nah, ini untuk materi, nanti akan saya lanjutkan di latihan soal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.